Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Rasila MPD, dosen pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ma'arif. Kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD dengan kode mata kuliah PSD 0102. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD. Mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa pada semester kedua. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori, di mana bahasa pengantar yang digunakan yakni bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD membekali mahasiswa sikap kritis, logis, sistematis, dan kontribusinya dalam peningkatan mutu kehidupan di masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa kemampuan menguasai konsep dasar matematika maupun konsep dasar matematika di sekolah dasar. Konsep dasar matematika mencakup himpunan, logika matematika, relasi fungsi, persamaan dan persamaan linear maupun kuadrat, deret, permutasi, kombinasi, peluang, statistika, geometri bangun datar dan geometri bangun ruang, serta geometri transformasi. Sedangkan untuk matematika SD, pokok bahasan tentang bilangan diawal dengan asal-usul bilangan, sistem bilangan, operasi hitung bilangan, dan sifat-sifatnya, geometri bangun datar dan bangun ruang, serta statistika sederhana. Pembelajaran disajikan dengan pendekatan konstruktif yang konseptual dan mengedepankan pengetahuan secara kreatif, inovatif, serta mengakomodasi keberagaman. Penilaian meliputi 3 aspek, yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berorientasikan pada kolaborasi dan dalam bentuk proyek. Capaian pembelajaran lulusan, CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah. CPL dalam aspek sikap yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, bersikap kritis, inovatif, dan kreatif terhadap perkembangan iptek. CPL pengetahuan yang pertama, menguasai konsep dasar keimanan, berbasis keberagaman, dan literasi pada 5 bidang studi di sekolah dasar. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan prinsip pendidikan literasi yang terkait dengan bidang-bidang yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar yang meliputi bidang utama bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan matematika. CPL pada keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ke-SD-an. CPL pada keterampilan khusus, mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di bidang studi utama sekolah dasar dengan memanfaatkan pengetahuan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi berdasarkan keberagaman, literasi, dan karakter. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama,
adalah mahasiswa menguasai konsep matematika dasar dan matematika di sekolah dasar yang telah dipelajari. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji konsep dasar matematika dan matematika sekolah dasar yang didapatkan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar matematika dan matematika sekolah dasar yang dipelajari guna memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan penalaran matematika yang tepat. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini yakni 16 pertemuan, di mana pertemuan yang ke-8 dan pertemuan yang ke-16 digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi mata kuliah yang akan disampaikan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Perkuliahan ini dilakukan dalam bentuk sinkronus tatap muka di kelas sesuai dengan surat edaran rektor. Pembelajaran dimulai dari pertemuan pertama, membahas mengenai kontrak dan deskripsi mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diukur dengan menggunakan beberapa jenis penilaian, antara lain penilaian kehadiran, sikap, tugas individu, kuis atau keaktifan mahasiswa di kelas, UTS, dan UAS dengan bobot penilaiannya. Kehadiran 10%, sikap 5%, tugas individu 15%, kuis atau keaktifan mahasiswa di kelas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Kemudian dilanjutkan untuk membahas materi konsep mengenai himpunan. Kemudian membahas mengenai konsep dasar tentang bilangan. Dilanjutkan membahas mengenai substansi dan konsep dasar pengolahan data. Kemudian dilanjut dengan substansi dan konsep dasar geometri bidang datar. Dilanjut dengan substansi dan konsep dasar geometri bangun ruang. Dilanjut dengan substansi dan konsep geometri transformasi. Dan diakhiri dengan substansi konsep dasar pengukuran semua sumber pembelajaran. Yang pertama, digunakan e-book dimulai dari bukunya William dan kawan-kawan dengan judul Mathematics for Elementary Teacher. Yang kedua, dari buku Van der Waal Elementary School Mathematics. Selain menggunakan buku e-book tadi, sumber pembelajaran juga digunakan dari hasil-hasil penelitian dan publikasi saya dalam jurnal nasional terakreditasi maupun dalam jurnal internasional terindeks bereputasi. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus dalam bentuk tatap muka dalam ruang kelas pada pokok bahasan Teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Sebelum kita dimulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita presentasi dahulu ya. Silakan nanti ini silakan. Para mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengetahui sejarah teorema Pitagoras. Yang kedua, mahasiswa memahami perkembangan konsep teorema Pitagoras dari awal sampai sekarang modern. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan
mengimplementasikan konsep teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dari pengalaman sederhana. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran di halaman sekolah atau kampus, kita diminta untuk menaksir tiang bendera tanpa harus mengukur secara langsung. Biasanya kita menggunakan alat bantu sederhana seperti tongkat, ya, meteran, dan itu sebagai patokan. Nah, di sini kita misalkan ada sebuah tiang bendera, kemudian kita berdiri, ya, kita berdiri di posisi tertentu, diminta untuk memperkirakan berapa tingginya tiang bendera tersebut. Nah, di kelas ini siapa yang pernah melakukan pengukuran sederhana ini? Ya, misal kita memiliki tongkat panjangnya 1,5 meter. Jarak tongkat yang kita ukur itu 2 meter. Jarak tongkat ukur ke tiang bendera adalah 4 meter. Dengan demikian, jarak orang ke tiang bendera adalah 6 meter. Jika mendapat persoalan seperti ini, apa yang kamu tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan pengukuran seperti ini? Iya, Pak. Oke, enggak, silakan. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan nomor induk mahasiswa 258 620 6006. Jadi dalam kasus ini saya menggunakan perbandingan. Jadi dalam kasus ini saya akan menggunakan perbandingan antara tongkat ukur dibandingkan dengan tinggi tiang bendera sama dengan jarak orang ke tongkat ukur dibandingkan jarak orang ke tiang bendera. Di sini sudah diketahui tinggi tongkat ukur adalah 1,5 meter. Nah, karena tinggi tiang bendera belum diketahui, kita misalkan dengan E 4,5 meter. Kemudian jarak tongkat ukur ke orang adalah 2 meter. Jarak tongkat ukur ke tiang bendera adalah 4 meter. Nah, jarak orang ke tiang bendera adalah 6 meter. Jadi mana 6 meter ini dari 2 ditambah 2 meter ditambah 4 meter. Untuk menghitungnya kita menggunakan perkalian silang. Jadi E sama dengan 1,5 meter dikali 6/2. 1,5 meter kita sederhanakan 6/2-nya menjadi 3. 1,5 meter dikali 3 adalah 4,5 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 4,5 meter. Baik, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang dicontohkan itu menggunakan pendekatan perbandingan. Ya, pendekatan ini bisa digunakan ketika terdapat kesebangunan, ya, antara tongkat dan tiang bendera. Artinya tinggi tongkat diukur dibanding dengan tiang bendera, sama dengan jarak orang ke yang diukur dibandingkan dengan jarak orang ke tiang bendera. Oke,
Ada pendapat lain dari mahasiswa terkait yang tadi? Saya, Pak. Oke, gimana pendapat kamu? Saya setuju dengan pendapat Amel, tetapi saya biasanya menghilangkan yang bendera itu diukur dengan berapa kali tinggi tongkat ukur. Dah. Oke, ya, jadi menggunakan cara yang berbeda tetapi hasilnya sama. Itu diperbolehkan dalam konsep matematika. Hal ini menunjukkan bahwa satu persoalan matematika dapat diselesaikan dengan berbagai strategi. Tidak harus menggunakan cara yang sama, tapi banyak strateginya. Selama konsep dan perhitungannya benar, itu diperbolehkan. Apakah ada yang ingin berpendapat lain? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Perkenalkan, nama saya Maharani. Menurut saya, contoh tersebut itu bukanlah teorema Pythagoras. Oke, tepat sekali. Ya, memang benar itu bukan konsep teorema Pythagoras, tapi persoalan awan itu belum secara langsung merupakan teorema Pythagoras. Ya, melainkan pengantar menuju konsep teorema Pythagoras. Biasanya memunculkan pertanyaan lanjutan. Berapakah jarak orang ke ujung ke tiang bendera? Kita pertanyaan seperti itu membutuhkan konsep teorema Pythagoras. Jadi gini. Ya. Nah, ini ya, asal mulanya ada orang berdiri di sini. Oke, nih. Ya, ini ada orang berdiri di sini. Jarak orang ke tiang bendera ini adalah 6 meter. Ya, kalau ke tongkat ukur 2 meter. Dari tongkat ukur tiang bendera adalah 4 meter. Ya. Nah, ini ya. Jadi 2 meter, tinggi tongkatnya 1,5 meter, jarak tongkatnya 2 meter, jarak tongkat ke tiang 4 meter. Nah, jadi ini perhitungannya tadi betul 4,5 meter. Nah, ini yang dinamakan teorema Pythagorasnya. Ya. Dalam apa sih yang namanya teorema? Ada yang tahu teorema? Ya. Menurut saya, perkenalkan, nama saya Zilfa. Menurut saya, perbedaannya kalau teorema Pythagoras modern menggunakan rumus A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Sedangkan perbedaannya teorema Pythagoras lebih membandingkan luas. Terima kasih. Oke, ya betul. Ya, ini jadi dalam sebuah segitiga siku ini ada namanya sisi miring. Nah, sisi miring itu ini yang cek, ini namanya sisi miring. Ini tegak. Jadi ketika A kuadrat dan B kuadrat dijumlahkan, ini akan membentuk sisi miring atau hipotenusa. Di dalam sebuah segitiga siku jumlah kuadrat dari dua sisi saling tegak lurus sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ya. Siapa penemu teorema Pythagoras yang pertama? Ya, sebagian besar yang menemu teorema Pythagoras yang pertama itu adalah Pythagoras sendiri. Faktanya bukan.
Ya, faktanya bukan. Konsep hubungan sisi segitiga siku-siku ini bukan ditemukan pertama kali oleh Pythagoras. Lalu siapa yang pertama menemukan? Nah, ya, jadi ceritanya dulu itu Pythagoras itu belajar ke Babilonia. Ya, di sana ya ada yang sudah menemukan jejak tanah liat di Babilonia atau di Mesir. Itu aja sebuah masa Yunani kuno. Ada tablet sini, bangsa Mesir nih. Bangsa Mesir menggunakan konsep perbandingan ini secara praktis dalam bidang arsitek seperti pembangunan piramida dalam pembangunan ini. Ini jauh dulu sudah ditemukan sebelum Pythagoras. Cuma Pythagoras memodernisasi. Ya, ini bukti. Jadi sebelum Pythagoras menemukan itu sudah ada. Pak, terus mengapa dinamakan Pythagoras? Ya, jadi nama Pythagoras itu pertama kali menggunakan karena tradisinya berhasil membuktikan kebenaran teori tersebut. Jadi dulu itu di Mesir, jadi sudah ada artefak, ya. Terus Pythagoras yang membuktikan teorema itu kan suatu yang bisa dibuktikan. Nah, mempelajari ilmu ukur perjalanan ke Mesir ke Babilonia ini membawa konsep tersebut ke dalam tradisi matematika Yunani dan merumuskan pembuktian logis secara matematis. Nah, ini ya anatominya. Jadi di sini ada 4 sebuah segitiga siku dalam bingkai seluas A tambah B kuadrat digeser ke posisi total ruangan yang disimpulkan tersisi pasti sama. Ini sama. Ini contohnya ada 4 segitiga siku-siku yang 1, 2, 3, 4. Ini AB ya, AB digeser ke posisi dengan total ruang kosong ini akan sama. Nah, ini contohnya. Ya, pertama kali nih, lihat. Ya. Ini 3, 5, 4 segitiganya tuh. Ini 3, 1, 2, 3. Ini 4, 2, 3, 4. Dan ini penulisan itu penjumlahan ini. Ya, 5. Maka kita hitung sini 225. Ini 6, 2, 3, 4. Ya. Pada masa Pythagoras didefinisikan berfokus pada luas persegi yang dapat disentuh secara spasial. Jadi luas ini kuadratkan, 3 kuadratkan itu 9, 4 kuadratkan itu 16, 4 tambah 16 itu 25, akar 25 itu 5. Makanya ini 3, 4, 5. Nah, ini dulu ditemukan, tapi keterbatasannya apa? Sangat mengandalkan bilangan bulat atau triple Pythagoras. 3 berapa? 3, 4, 5. Nah, 6, 16, 6, 8, 10. Ini Pythagoras 6, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Itu. Ya. Oke.
Apakah ada perbedaan teorema Pitagoras modern dengan teorema Pitagoras? Ya. Ya, kenapa Bu? Perkenalkan, nama saya Usman Hasanah. Menurut saya, teorema Pitagoras modern menggunakan hubungan panjang segitiga siku pada sisi, sedangkan pada Pitagoras menggunakan pendekatan luas. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Aisyah ya, Siti Aisyah ya, Uswatun Hasanah. Betul, perbedaan terletak pada penggunaan rumus ya, bentuk modern, sedangkan pada Pitagoras lebih menekankan pada luas. Oke, tepat sekali ya. Pada Pitagoras itu konsep akar bilangan irasional belum berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu lebih banyak menggunakan pasangan bilangan yang dikenal dengan triple teorema Pitagoras. Ya, sebagai contoh ini nih, jika sebuah segitiga ini seperti yang ada di gambar, ini misalkan luasnya 1, ini 1. Ini hasilnya 1 dikuadratkan, ini 1 kuadrat, ini nanti hasilnya akar 2. Ini merupakan bilangan irasional. Konsep bilangan irasional ini yang kemudian menjadi perkembangan penting dalam sejarah matematika. Oke, sampai di sini mahasiswa paham? Oke, kalau paham, nanti kita akan masuk dalam tugas proyek. Silakan membentuk kelompok. Boleh menggunakan kelompok yang sebelumnya atau kelompok yang baru. Nah, nih, ya, tugas proyeknya. Pertama itu misinya temukan dan susun pembuktian lain dari teorema Pitagoras selain pembuktian geometris yang telah dibahas pada perkuliahan hari ini. Ya, apa saja? Bentuk visual, kerja tim, dan waktu. Bentuk visual, gunakan benda-benda konkret, ya, alat peraga fisik atau multimedia interaktif. Kerja tim, bentuk kelompok kerja, kelompok lama atau kelompok baru, silakan dipersilakan. Terus jangan lupa dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jam perkuliahan. Ya, jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan. Oke, nyampe sini apakah ada yang dipertanyakan terkait tugas proyek? Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Semoga materi yang disampaikan saya hari ini bermanfaat ya, dan kita akhiri pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.